Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang geostrategi dan ketahanan nasional. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Ainul Fikri Khairuddin, Nurul Qamariatus Sholihah, Rizky Aminatul Afifah, Sela Amelia Syahputri, Siti Lailatul Mukarramah, dan Siti Raudatul Jannah. Materi yang akan dibahas kali ini adalah geostrategi dan geostrategi Indonesia, model-model ketahanan nasional, serta ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia. Yang pertama adalah geostrategi dan geostrategi Indonesia. Pengertian dari geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo dan strategi. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Jadi, geostrategi adalah suatu strategi untuk memanfaatkan kondisi geografis negara dengan tujuan untuk mencapai masa kejayaan. Selanjutnya adalah pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan keadaan negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan geostrategi Indonesia: menegakkan hukum dan ketertiban bangsa. 2. Menjadikan Republik Indonesia sejahtera dan makmur. 3. Menjaga pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. 4. Adanya keadilan hukum dan keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia. Fungsi geostrategi Indonesia untuk menjaga bangsa Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun luar, mencegah gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap ideologi, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dari segala aspek. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Pada awal perkembangan geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSAKD) Bandung pada tahun 1962. Isi konsepnya yaitu pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi dan kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Sifat geostrategi Indonesia: 1. Manunggal. 2. Mawas ke dalam. 3. Kewibawaan. 4. Berubah menurut waktu. 5. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan. 6. Percaya pada diri sendiri. 7. Tidak tergantung pada pihak lain. Nasional terdiri dari dua aspek, yaitu aspek trigonometri dan aspek antargatra. Aspek trigonometri yaitu aspek yang berkaitan dengan kegiatan alamiah yang bersifat statis, meliputi aspek geografi, kependudukan, dan kekayaan alam. Kemudian ada aspek antargatra. Aspek antargatra adalah aspek yang berkaitan dengan sosial yang bersifat dinamis, meliputi aspek ideologi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek pertahanan, dan keamanan. Jika ketiga aspek ilmiah dan 5 aspek sosial digabung, akan menjadi model Astagatra. Model Astagatra yaitu perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang menggunakan kemampuan
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa model ketahanan nasional terdiri dari 4 model. Yang pertama ada model Astagata, yang kedua ada model Morjerikau, yang ketiga ada model Albert Sayermohan, dan yang keempat ada model Zhang. Aspek trisatra atau aspek alamnya, yaitu aspek yang berkaitan dengan alam yang bersifat statis, yang meliputi aspek geografi, aspek kekayaan alam, aspek kependudukan. Aspek geografi. Wilayah Indonesia berada pada posisi silang antara benua Asia dan benua Australia, dan posisi silang antara samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia sangat terbuka oleh pengaruh-pengaruh dari luar, baik pengaruh ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Selain itu, karena secara geografis berada pada posisi silang dunia, Indonesia mempunyai posisi strategis baik dalam kepentingan mondial maupun dalam hubungan bertetangga, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh letak geografis tersebut menyebabkan Indonesia mengembangkan konsep geopolitik dan geostrategi yang berdiri khusus dan berbeda, yakni dikenal dengan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Aspek kekayaan alam. Kekayaan alam yang melimpah harus menjadi modal utama bagi pembangunan Indonesia dan dimanfaatkan secara optimal dengan mengembangkan penguasaan teknologi yang tepat, sumber daya manusia yang tangguh, serta menjaga konsep kelestarian alam. Aspek kependudukan. Dari segi kependudukan, Indonesia merupakan salah satu negara yang kepadatan penduduknya sangat tinggi. Tingkat kualitas penduduk sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan, kecerdasan suatu bangsa, persebaran informasi dan pengetahuan. Selain itu, kualitas penduduk juga dicerminkan oleh kemampuan daya kreativitas, etos kerja, dan produktivitas kerja. Dengan kualitas penduduk yang tinggi, bangsa Indonesia akan dapat menjemput era globalisasi secara matang dan dewasa. Aspek pancagatra atau aspek sosial kemasyarakatan meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pertahanan dan keamanan. Aspek ideologi. Ketahanan ideologi adalah sikap mental bangsa Indonesia akan fondasi ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar dari pemersatu bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, terutama di era globalisasi saat ini. Aspek politik. Ketahanan politik adalah kehidupan politik bangsa yang didasarkan pada cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Besar 1945. Aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila dan dijiwai oleh semangat gotong royong. Aspek sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang dijiwai oleh kepribadian nasional yang secara prinsip terkandung dalam Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang bersatu, cinta tanah air, berkualitas, dan dapat merespon secara kreatif penetrasi nilai-nilai maupun budaya asing yang tidak sesuai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Aspek pertahanan keamanan. Ketahanan nasional di bidang ketahanan keamanan adalah kondisi daya tingkat bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara atau patriotisme yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, menyelenggarakan pembangunan, serta mempertahankan kedaulatan negara dengan menangkal segala bentuk ancaman.
Ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategik Indonesia. Nasional sebagai perwujudan geostrategik Indonesia terdiri dari beberapa unsur, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam unsur ideologi yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila. Dalam unsur politik yaitu kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumbuh pada pengembangan demokrasi Pancasila dan UUD 1945. Dalam unsur ekonomi yaitu kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam unsur sosial budaya yaitu kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional yang berdasarkan Pancasila. Dalam unsur pertahanan dan keamanan yaitu kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat. Ciri ketahanan nasional. 1. Ketahanan nasional merupakan persyarat utama bagi bangsa yang sedang membangun menuju bangsa yang maju dan mandiri. 2. Menuju mempertahankan kelangsungan hidup. 3. Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa. Asas ketahanan nasional. 1. Kesejahteraan dan keamanan. 2. Utuh menyeluruh terpadu. 3. Kekeluargaan. 4. Mawas diri. Kesejahteraan dan keamanan tidak dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perseorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segala aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mawas diri. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam prosesnya dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu, diperlukan sikap mawas ke dalam dan keluar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.